Oke, teman-teman, kembali lagi kita di acara Maca. Perkenalkan, nama saya Handi. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan vertikal. Di pertumbuhan vertikal ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah histori dan proyeksi omset. Yang kedua adalah mengenai pembagian dari omset hingga menuju ke profit. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita meningkatkan profit, pakai caranya, pakai ilmunya, bread sugar. Jadi yang mungkin teman-teman entrepreneur sekalian sudah tahu dari 5 ways bread sugar. Kemudian kita balik lagi ke pembahasan yang pertama mengenai pertumbuhan vertikal. Yang pertama adalah histori dan proyeksi. Apa sih histori dan proyeksi? Seperti yang teman-teman tahu bahwa histori adalah sejarah. Histori adalah sejarah. Jadi setiap apa yang terjadi, apa yang sudah berlalu itu adalah sejarah. Terus kemudian proyeksi itu apa sih? Proyeksi itu adalah sesuatu yang kita lihat dari sejarah yang kemarin yang kita lalui, ketika ke depan nanti itu akan menjadi seperti apa. Jadi contohnya gini, teman-teman kalau sudah pernah kuliah kan masing-masing kan, jadi kan teman-teman kan kalau dulu SD itu kan dapatnya kan uang sakunya berharian. Terus kemudian ketika naik ke kuliahan itu kan berubah dari yang harian menjadi bulanan. Nah oke, untuk yang pertama, bulan pertama mungkin kita akan merasa dapat uang saku yang berkurang atau kurang untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita dapat uang saku di luar kota. Nah misalnya dalam 1 bulan diproyeksikan misalnya di orang tua ngasih kita uang misalnya 500.000, ternyata 1 bulan pertama hidup 500.000 itu nggak cukup. Nah makanya kan itu kan sudah berlalu. Terus kemudian ketika di bulan kedua dari melihat bulan 1, teman-teman kan ketika dikasih 500.000 kan bisa merasa, wah ternyata 500.000 di kota ini misalnya di kota Malang ini kurang. jadi bisakah minta tambahan lagi ya? Jadi sehingga muncul proyeksi, kalau kemarin 1 bulan ternyata dikasih 500.000 ternyata habisnya 750. Nah makanya kalau misalnya minta lagi di bulan depan bisa 1 juta atau 750.000 itu. Nah seperti itu gambaran singkatnya kalau misalnya dianalogikan dalam kehidupan kita yang sudah kita jalani, yang sudah sama-sama kita tahu. Kalau di dalam perusahaan bisnis, nah ini pun juga perlu. Jadi pencatatan keuangan omset itu selalu perlu dituliskan di dalam sebuah bisnis, sehingga bisnis itu tahu, misalnya kalau ditanya bulan ini dapatnya berapa, terus kemudian bulan yang kedua dapatnya berapa, ada kenaikan kah, ada penurunan kah, berapa persennya. Nah kalau pencatatannya tidak teratur, mungkin tidak bisa menjawab. Tapi kalau pencatatan teratur, maka bisa terlihat presentasinya, oh ada kenaikan 10%, oh ada penurunan 20%. Kita bisa menjadi sama-sama tahu karena tertulis dalam bentuk angka, karena angka itu sangat memudahkan kita menyamakan persepsi dengan teman kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong 10, ya udah 10 itu ya angkanya 10, sama-sama kita tahu. Kalau misalnya kita ngomong, oh kurang kok, nah kurangnya itu kurang berapa, itu juga menjadi ambigu. Makanya angka kalau sudah tercatat lebih enak. Jadi histori pencatatan itu penting. Jadi kalau masuk ke studi kasus, kita kalau sama-sama kalau kita ngomongnya di Malang ya, kita masuk ke Nelongso. Jadi Nelongso itu kan kalau kita tahu kan yang ke Malang pernah makan di Nelongso. Nelongso itu kan 24 jam bukannya. Jadi dari jam 1 pagi sampai jam 00, jadi muter lagi masih dia on. Jadi memang target marketnya adalah mahasiswa masih sukanya juga kalau malam masih berkeliaran, malam bisa juga makan, malam juga bisa kelaparan. Dan makanya langsung menembaknya 24 jam buka. Jadi setiap mahasiswa yang lapar gampang untuk minum. Nah dicatat selama tahunan, karena Nelongso sudah bagus manajemennya, jadi sehingga bisa terlihat setiap bulan puasa omsetnya Nelongso itu pasti turun. Kenapa? Ternyata dari pencatatan itu terlihat bahwa kalau di bulan biasa itu kan langsung bukanya 24 jam dari pagi, siang sampai malam. Kalau di bulan puasa otomatis kan yang pendapatan di siang, sore itu kan berkurang. Kalau di bulan puasa kan makannya itu kan hanya perlu saat sahur. Nah kalau pagi dari langsung masih bisa sampai sahur, terus kemudian ketika berbuka di malam hari jam 6 itu. Nah secara jam operasional itu bisa terlihat bahwa berkurang, sehingga pendapatannya pun juga termasuk berkurang. Ketika buka puasa, orang-orang ramai-ramai buka puasa, tempatnya Nelongso pun juga tidak bisa menyerap semua mahasiswa yang datang, sehingga mahasiswa bisa pindah ke outlet yang lain.
Nah itu yang menyebabkan merasa penurunan dirasakan. Cuman berbeda dengan outlet yang lain yang misalnya memang bukanya tidak 24 jam. Dari awal memang settingannya cuma buka dari pagi sampai malam. Nah ketika Ramadan itu bisa dirasakan, kalau ketika bulan puasa itu bisa dirasakan mereka bisa ada kenaikan. Nah ini terjadi di Nelongso, banyak investor yang merasa bahwa loh outlet yang lain itu kok di bulan puasa meningkat, nah tapi kok Nelongso kok tidak, itu kenapa? Nah karena sudah ada pencatatan, sudah ada historinya, ada sejarahnya, maka ditunjukkan ke investor sehingga investor bisa lega. Jadi penting teman-teman untuk pencatatan histori agar semuanya bisa terlihat, bisa terukur dengan baik. Dan proyeksi ke depan pun setelah masa puasa selesai, kembali lagi nanti trennya kan bisa terlihat nih, oh di puasa turun, nah sehingga di bulan berikutnya akan naik. Nah proyeksi ke depannya pun juga kelihatan. Jadi kita bisa ngomong sama investor kalau memang bulan puasa kita turun, setelah bulan puasa 1 bulan berikutnya akan naik lagi. Itu mengenai pentingnya antara pertumbuhan vertikal di histori dan proyeksi. Jadi sangat disarankan untuk semua para entrepreneur, laporpreneur untuk mencatat setiap transaksi yang ada. Kemudian berikutnya adalah